Yang akan mengetahui hubungan kalian akan menjadi seperti apa dan bagaimana adalah kalian sendiri itu. Karena yang menjalani adalah kamu dan dia. Dia ini siapa sih? Ya dia lah yang ada di pikiran kamu. Ya selalu akan ada dua versi teman-teman ya, dari ceritaku, dari cerita kamu, dari ceritanya dia ya. Tentang kebenaran dari cerita ini nih seperti apa sebenarnya. Nah, di Readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya, kita bakalan baca kebenaran dan cerita dari versi kalian itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang sedang mengalami apapun ya, problem atau apapun yang dalam hubungan kalian ya teman-teman ya. Oke, general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerin di sini ya, mendengarkan dengan rendah hati, mendengarkan dengan vibes yang positif, mendengarkan dengan gak langsung ditelan mentah-mentah tapi dengan jernih ya, diolah dulu sehingga vibes-nya juga jadi jauh lebih positif ya, seperti itu. Timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, kapanpun mau ngajakin siapapun juga boleh, right? Kita bakalan bagi sama ya seperti readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi menjadi 3 story teman-teman ya. Di story yang pertama, story kedua, dan story ketiga ya. Dengerin aja dari depan ke belakang, kalian gak perlu pick a card, gak perlu juga pick story teman-teman ya. Siapa tahu ya ternyata 1 dari 3 atau bahkan 2/3 atau 3-3-nya semuanya adalah cerita kamu semua ya. Oke, teman-teman, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Right, ayo kita baca cerita ya. Yang pertama kita baca di story yang pertama ini, cerita dari versinya dia tentang hubungan kalian tuh seperti apa. Kita lihat cerita ya, versinya dia tentang hubungan kalian itu seperti apa sih. Oke. Ada family ya ceritanya ya, dari versinya dia itu selalu bercerita ke orang ya bahwa dia merasa kayak gimana ya, merasa udah berjuang ya buat kamu, udah luar biasa lah ya, yang dikasih ke kamu tuh luar biasa banget ya, dan udah jaga komitmen ya, seperti itu ceritanya ya. Jadi benar-benar terbawa ini ya, perasaan banget ya, seperti itu. Kamu adalah orang yang benar-benar dianggapnya dia tuh udah deket banget, dan dia benar-benar yang mau sama kamu ya, seperti itu, sebagai satu family, sebagai satu kesatuan ya, seperti ini. Lalu juga ada cerita tentang Divine Mother Manifest ya teman-teman ya. Dia bercerita, dia tuh kayak apa ya, dia percaya bahwa kamu adalah apa ya, orang yang dia bisa percaya banget gitu ya. Dia bisa percaya banget, dan dia percaya banget lah ya, terus-terusan dia ceritanya sama orang sih kayak gitu. Aku tuh udah percaya banget loh sama dia, aku tuh udah percaya banget banget dia tuh udah aku perjuangin banget, dia tuh udah aku ini, dia udah aku itu, dan seperti itulah ceritanya gitu ya. Cuman memang ada banyak hal yang sebenarnya dia gali terus teman-teman ya dari kamu ya. Dia mencari kebenaran terus-terusan, dan ini pada akhirnya malah menghancurkan hubungannya kalian ya, seperti ini. Jadi bilangnya sama orang kayak begitu tapi nggak percaya gitu. Yang diomongin sama orang ya, dia percaya sama kamu tapi enggak, karena selalu mencari informasi tentang kamu ya, seperti ini seperti itu, takutnya begini takutnya begitu gitu. Jadi antara omongannya dia sama apa yang dilakukan itu benar-benar nggak sama gitu teman-teman ya. Ini menyebabkan miss di hubungannya kalian ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi ngomongnya sama orang, aku tuh benar-benar percaya, jadi terserah dia mau ngapain dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya tuh nggak kayak begitu. Pada kenyataannya tuh benar-benar kebawa banget sama perasaannya dia gitu loh ya, di ceritanya dia ini yang dari versinya dia seperti itu. Sekarang kita bakal lihat dari versinya kamu ya teman-teman ya. Cerita dari versinya kamu tuh seperti apa. Oke, kamunya sendiri. Ada kartu Strength di sana, lalu ada Blood Angel, dan juga ada kamunya sendiri. Dari versinya kamu selalu bilang ya bahwa kamu tuh udah selalu bersabar gitu sama dia. Kamu udah selalu yang namanya kalau misalkan dia bikin apa dan sebagainya, kamu udah berusaha buat ngertiin, buat ngedengerin, buat ya selalu ada gitu ya. Dan kalau ibaratnya dia bikin emosi dan kayak gimana tuh kamu berusaha banget gitu loh buat ngerti. Jadi usahanya kamu yang sangat luar biasa untuk ngertiin dia di saat mungkin apa
emosinya lagi kayak gimana dan seperti apa ya, karena moody banget ya, apalagi kalau misalkan kita di silent treatment. Wow ya, itu benar-benar menyiksa banget dan itu jahat banget loh teman-teman ya. Silent treatment tuh is really benar-benar bad, bad habit, pakai banget ya kebiasaan. Jadi kalau buat teman-teman yang punya habit silent ya treatment ya teman-teman, kecuali silent meditation ya, that's really good gitu kan, itu bagus. Tapi kalau silent treatment kamu memperlakukan pasangan kamu seperti itu, bisa-bisa gila ntar lama-lama ya. Jadi jangan daripada gila dua-duanya gitu kan, lebih baik enggak lah, kalau ada apa-apa bicara. Nah ini dia itu kamu ya, ini dari versinya kamu ya ceritanya, kamu tuh berusaha sabar ya dengan apa, dengan tingkah lakunya dia gitu kan, dengan apa dan sebagainya, dengan kalau misalkan bilang A ternyata dilakukan B gitu, yang nggak sinkron kayak gitu, kamu tuh bisa menerima banget gitu ya. Kamu berusaha untuk menerima, ada kartu blood angel ya di sini. Kamu berusaha banget untuk menerima dia itu kayak gimana gitu, dia walaupun mungkin ada banyak hal yang menyakiti kamu gitu kan ya, di kemarin menyakiti kamu, bikin kamu itu jadi bingung ya, karena kalau misalkan sebentar A sebentar B itu yang diomongin sama yang diucapin sama yang dilakukan berbeda, itu kan ngebingungin ya orang di sebelahnya. Nah ini ceritanya sama kamu tuh kayak begitu, kamu berusaha banget loh menerima dia tuh kayak gimana ya, dengan segala keunikannya dia ini gitu ya, dan benar-benar gitu kamunya sampai terluka gitu karena berusaha menerima gitu kan ya, berusaha menerima dia yang seperti apa, dan banyak luka. Pada akhirnya kamu melukai diri kamu sendiri. Cuman memang kamunya percaya ya udah, kalau emang dia yang terbaik ya pasti akan ditunjukkan yang baik ya. Tapi ya cerita-cerita tentang luka, kamu ceritanya sih ke orang lain seperti itu ya, dari versinya kamunya yang sabar, dari versinya dia tuh percaya banget sama kamu dan dia membebaskan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya sih di kenyataannya nggak seperti itu ya teman-teman ya, dari ceritanya dia. Lalu kita lihat teman-teman sekarang, kebenaran yang sebenarnya terjadi ya di hubungan kalian itu seperti apa sih ceritanya, kebenaran yang sebenarnya terjadi. Oke, ada cerita sukses di mana sebenarnya ya kalian itu terlalu sibuk dengan apa? Dengan orang-orang yang di sekitarnya kalian. Jadi hubungan ini dipenuhi dengan curhatnya kalian ke orang lain gitu ya, seperti itu, dan waktunya kalian itu sebenarnya habis untuk orang-orang di sekitarnya kalian. Ada kartu sukses di sini ya teman-teman, which is sukses ini berarti berhubungan dengan orang lain yang juga terlalu sibuk juga ya ngurusin urusannya kalian teman-teman ya. Akhirnya ya jadi hubungan kalian ini jadi gantung gitu, jadi ya udah deh, terserah, ya udah jalan-jalan aja gitu, tapi nggak ada ujungnya nih teman-teman ya, nggak ada ujungnya, karena memang cerita yang sebenarnya ini memang dari versinya kamu pas ya, dari versinya kamu pas, karena kalau dilihat di sini yang sesungguhnya itu adalah sebentar A sebentar B gitu. Jadi kamunya sendiri juga pada akhirnya bingung gitu ya, karena kadang-kadang ngomongnya begini gitu tapi pada kenyataannya kayak begitu gitu ya. Cerita atau versi yang sesungguhnya ini seperti ini. Lalu ada Merciful Mother of Jamal ya, ini hasilnya kamu menerima dia gitu ya, hasil kamu menerima dia, perjuangan kamu yang luar biasa ya, pasrahnya kamu ya ini menuai hasil sih teman-teman. Jadi apa yang dia omongin gitu kan ya, yang selama ini dia omongin dan sebagainya, itu kan orang pada akhirnya ngerti sendiri kan, bisa ngecek gitu. Kita mau bilang kita percaya kayak gimana, kita membebaskan dan pasrah dan sebagainya, tapi kalau misalkan di kesehariannya dia itu penuh dengan ketakutan, di kesehariannya dia itu penuh dengan keraguan, dan dia selalu deep menggali dalam gitu ya teman-teman ya pasti orang lama-lama juga ngerti itu yang mana yang benar dan mana yang enggak gitu kan ya. Ya seperti ini, dan dan dia pada akhirnya ya merasa ini ya, banyak hal yang memang perlu dirubah ya, lalu juga ada banyak sekali pemahaman yang dia dapatkan ya dari hal-hal tersebut, dan memang seperti ini ya cerita yang sebenarnya teman-teman ya. Cuman memang untuk orang bisa konsisten itu kan juga butuh waktu gitu kan, seperti dia. Cuman ya kalau ini sabar-sabarnya kamu aja nih teman-teman ya, sabar-sabarnya kamu aja. Nah yang terjadi saat ini yang sesungguhnya dan langkah yang terbaik itu apa ya,
Oke, jadi ya kudu ngerti sih teman-teman ya. Kamunya sendiri juga kudu tahu apa sih yang kamu kejar dalam hidup gitu ya. Apa yang kamu kejar dalam hidup, apa yang ingin kamu lakukan ya. Ini jadi visi atau misinya kalian berdua juga nih teman-teman ya. Jadi untuk tahu apa yang hubungan ini nih mau dibawa kemana sih, mau apa sih, mau seperti apa, itu perlu yang namanya kalian tuh punya rencana jangka panjang ya. Karena kalau misalkan kayak begini toxic relationship ya, artinya kamunya berusaha mengerti, dianya juga selalu pelin-pelan gitu kan, dengan A, dengan B, dengan C gitu, dengan artinya bukan ke orang lain ya teman-teman ya, tapi lebih ke kayak dia tuh suka cerita dengan versi yang berbeda, sebentar A, sebentar B gitu, ceritanya A, ceritanya B gitu, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Kalau kamu bisa ya kan, bisa menerima hal-hal toksik seperti itu ya silahkan gitu ya, nggak apa-apa, fokus aja ke hubungan jangka panjangnya ini mau diapain, mau kayak gimanain hubungan kita mau seperti apa. Tapi kalau memang ini adalah satu hal yang mengganggu ya, kamu bisa yang namanya menjaga keseimbangan hidupnya kamu gitu kan ya, dengan merasa tenang, dengan melepaskan ya, seperti ini. Langkah yang terbaik ya, langkah yang terbaik. Lalu ada the passion of the wild red mother dan the courage of love ya. Kalau dilihat di sini ya, selain dari tujuan yang jelas ya, dari untuk mengatasi toxic relationship ini, ada passion of the wild red mother ya, tentang keraguan-raguannya kamu. Pada akhirnya kamu jadi frustasi sendiri gitu ya. Pada akhirnya juga lingkungan juga ngerti. Pada akhirnya jadi semuanya kena imbas nih ya, akibat dari sebentar A sebentar B nya dia ya teman-teman ya. Nah kami sendiri juga perlu yang namanya apa sih, mengatasi keraguannya kamu gitu. Jadi kalau misalkan kamunya sendiri yang menjalani ragu-ragu ya mendingan nggak usah kan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kamu berani untuk mengambil satu resiko, oh udah ngerti sih orangnya kayak begini dan siap aja lah ya, nggak apa-apa dengan segala macem dan sebagainya gitu kan ya. Ya udah jalani gitu kan, bangkit dengan kekuatan dirinya kamu, bermain sebagai korban itu berhentikan ya, karena itu adalah pilihannya kamu. Karena bagaimanapun ya, ketika kita playing victim, menyalahkan orang ya hidup kita ya kita yang bertanggung jawab ya. Relationship kita yang bertanggung jawab. Bagaimanapun cerita kehidupannya kita ya, ada hubungannya dengan siapapun, baik sama dia maupun sama siapalah yang di masa yang akan datang ya tetap tanggung jawabnya kita teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya putuskan sih dengan baik, kamu tuh mau apa, mau kayak gimana dan sebagainya, right? Ini di story yang pertama ya, story yang pertama buat kamu. Selanjutnya kita akan menuju ke story yang kedua ya. Story yang kedua, kita lihat cerita dari versinya dia tentang hubungan kalian tuh seperti apa. Oke. Cerita dari versinya dia, ada emotion di sini, ada one, ada celestial rose sama emotion. Menurut dia ini adalah hubungan yang gak gampang. Menurut dia ya, hubungan yang banyak sekali ujiannya, cobaannya gitu kan ya. Dan dia tuh selalu yang namanya apa ya, nggak mau ngakuin kesalahannya dia. Jadi selalu berusaha berceritanya itu bahwa kamunya itu yang menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi gitu. Dan nyalain kadang-kadang orang lain gitu kan ya. Karena cobaan-cobaan yang banyak ya di hubungannya kalian ini ya, dia nyalain orang lain. Kalau orang lain nggak bisa disalahin ya dia nyalain kamu gitu ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada cerita-cerita lucu nih, unik gitu ya. Uniknya adalah ketika dia nggak bisa nyalain kamu, dia akan nyalain orang lain gitu ya. Iya sih, soalnya sih ini nih, kalau misalkan dia nggak ikut campur, dia pasti nggak akan yang namanya begini bla begitu bla 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 gitu ya, seperti itu. Dan ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di hubungannya kalian ya, bahkan cerita-cerita yang agak sedikit-sedikit little bit mengerikan gitu, seperti itu ya. Dan putus asa ya, ceritanya dia kayak gimana. Jadi ceritanya tuh yang kayak ngenes banget gitu loh teman-teman ya sama orang lain, bahwa begini hubungan kalian tuh aslinya begini, tapi karena orang ini jadinya seperti ini gitu. Ceritanya tuh yang nyalain orang lain banget gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Bener-bener ya. Jadi ceritanya kalian tuh yang benar-benar
di ngenes-ngenesin banget gitu loh sama dia ya, karena salahnya orang lain, karena salahnya kamu juga ya. Nanti akhirnya dia ceritanya karena salahnya dia sendiri gitu. Jadi ya bener-bener salah-salahan gitu ya. Dari awalnya nyalain orang lain, nyalain kamu, nyalain diri sendiri. Wah, komplit lah ya. Komplit banget. Lalu ada cerita One ya, One. Ya itu dia tadi ya, tentang spiritual gift yang dia dapatkan. Jadi cerita-cerita tentang salahnya orang lain, salahnya siapa dan salahnya siapa ya. Seperti ini teman-teman ya, ceritanya menurut versinya dia. Sekarang menurut versinya kamu ya, menurut versinya kamu. Oke. Kamunya sendiri juga nih ya, kamunya sendiri juga sama ceritanya ya. Ini hubungan yang penuh dengan ilusi nggak sih teman-teman ya, karena sibuk semua. Kadang-kadang juga sibuk nyalain tentang ada pengaruh mistis, ada pengaruh dari hal-hal yang nggak terlihat gitu ya. Ceritanya sih kayak gitu, seru banget gak sih teman-teman ya. Jadi terjebak di ilusi yang ada di pikiran ya, seperti itu, nggak nyata. Banyak hal-hal yang di-create pada akhirnya. Kamu pun juga seperti itu ya. Ada tangisan, kekecewaan, rasa sakit yang luar biasa yang menyebabkan sepertinya lari gitu ya, nyari sesuatu hal yang bisa disalahin ya, seperti ini. Jadi akhirnya kalau nggak bisa ya, ada yang namanya cerita-cerita black magic lah dan apalah kayak begitu ya. Ada banyak fantasi ini, ada banyak fantasi yang jauh banget ya dari realita yang sebenarnya teman-teman. Apa yang kamu ceritakan ini juga hasil dari keribetan pikiran kamu sendiri, terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak ini loh, berandai-andai. Oh ternyata tuh ceritanya berarti kayak gini dan gini, berarti ini padahal seperti ini, tapi nggak pasti gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti merangkai cerita sendiri yang ada di pikiran kamu ya, banyak drama yang ada di pikiran kamu, dan pada akhirnya kamu sulit sekali untuk membedakan yang namanya kenyataan dan yang mana yang namanya realita, karena memang dianya sendiri juga kayak begitu gitu ya. Jadinya ya klop ya, klop ceritanya. Oke, kita lihat cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya tuh yang kayak gimana? Oke. Cerita yang sebenarnya. Ini hubungan yang penuh dengan rahasia, karena kalian semua itu berdua gitu sibuk dengan apa sih, dengan pikiran kalian masing-masing. Ada transformation ya di sana. Ini juga ada keterlibatan dari mungkin dari kamu atau mungkin dari dianya ya, tentang hubungan-hubungan yang berbahaya ya teman-teman ya. Jadi ada keterlibatan dari pihak lain, hubungan yang dirahasiakan ya, ada yang seperti ini. Dan pada akhirnya ceritanya ya kayak gitu ya. Ini hubungan yang sebenarnya nggak ada yang terbuka sama sekali. Kamunya juga banyak rahasianya, dianya juga banyak rahasianya ya. Sibuk untuk menutupi dengan banyak cerita gitu yang tidak semestinya, tapi padahal ceritanya nggak kayak begitu juga gitu. Ada Whirling Goddess ya. Ini cerita story yang nomor 2 nih agak-agak agak nggak jelas ya. Lalu juga nih teman-teman ya, cerita yang benar-benar nih ini bikin capek. Dua-duanya berusaha untuk mengerti gitu, cerita yang sebenarnya tuh kayak gimana, tapi semakin menggali semakin capek gitu, semakin ingin mengontrol segala sesuatunya semakin capek banget gitu. Ini yang cerita yang sebenarnya adalah tentang kalian yang berusaha untuk menjadikan ini cerita yang seperti apa yang kalian mau ya, padahal sebenarnya ada banyak ketakutan, ada banyak keraguan gitu ya. Dan keraguan ini masalahnya kamu bawa ke hal yang pada saat ini gitu ya, sesuatu hal yang nggak pasti, sesuatu hal yang nggak nyata, ini kamu bawa ke kenyataan pada saat ini. Kesusahan pada akhirnya akan membedakan yang mana realita, yang mana yang ilusi ya teman-teman ya, seperti ini. Wah ini agak berat nih. Oke, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini dan langkah yang terbaik yang sebenarnya sebaiknya ya kamu ambil teman-teman. Berhenti
yang namanya apa, nyalain diri ya teman-teman ya, berhenti nyalain diri, lalu fokus sama diri, lakukan pembenahan yang bisa kalian lakukan ya, seperti itu. Jadi jangan nyalain siapa-siapa, jangan nyalain diri sendiri juga teman-teman, atau nyalain pasangan gitu. Yang terjadi adalah yang terbaik pastinya, tapi ya nggak perlu nyalain orang lain juga di sekitarnya kalian ya, cukup berbenah diri aja gitu, berbenah diri. Karena kita ya ketika sibuk membenahi hal yang di luar, justru yang di dalam ini malah justru tambah berantakan ya. Jadi buat perubahan dalam diri kalian masing-masing, baik kamu ataupun pasangan kamu, belajar transformasi dalam diri atau perubahan dalam diri dan benahi yang berantakan dalam diri tanpa harus menyalahkan orang lain ya teman-teman ya. Ini hubungan yang gak ada ujungnya ini juga cukup harus benar-benar diselesaikan gitu kan. Diselesaikan dalam artian ujungnya mau kayak gimana gitu ya. Hubungan yang tanpa komitmen juga nih bisa jadi ya teman-teman ya. Mau diapain, mau seperti apa, ini juga biar jelas. Jadi nggak sibuk hidup dengan kehaluan ya, seperti itu. Lalu ada the right choice. Entah kenapa walaupun ceritanya seperti ini ya, tapi kalian berdua ini agak susah untuk lepas teman-teman ya. Entah kenapa seperti itu. Jadi kayak happy gitu ya dengan ilusi-ilusi yang terjadi teman-teman. Ini berat gak sih buat kamu sendiri ya, secara mental teman-teman ya. Lalu juga kamunya sendiri banyak ketakutan mental, dia sendiri pun juga banyak ketakutan mental yang mensabotase dirinya kalian, yang sehingga nggak mau yang namanya melihat realita yang terjadi itu seperti apa. Ya kalau kalian mau yang namanya mendengarkan tuntunan dari alam semesta ini yang sesungguhnya, kamu tuh udah ditunjukkan banget ya dari doanya kamu, ditunjukkan yang terbaik ya. Ya kalau kamu berani untuk melakukan perubahan dan benar-benar percaya bahwa yang terjadi adalah yang terbaik ya, kamu bisa yang namanya lepas dari ini semua pastinya, seperti itu ya. Oke, kita lihat di story yang kedua ya teman-teman. Story yang kedua udah, sekarang kita akan lihat di story yang ketiga. Yuk, story yang ketiga buat kamu, kita lihat versi dari ceritanya dia itu seperti apa sih tentang hubungan kamu. Oh, dia merasa dia merasa kecapean banget dengan dengan hubungan ini. Wah, belum udah kayak begitu aja gitu ya. Lalu ada secret ya, dimana dia merasa bahwa ada banyak sekali rahasia-rahasia yang kamu sembunyikan gitu, dan kayaknya itu dia masih kayaknya dia tuh masih kepikiran hal-hal yang masih berlalu gitu. Banyak lah rahasianya gitu ya, kalau cerita kayak begitu gitu. Gak bisa terbuka, semua tuh kayak dipendam sendiri, semua tuh kayak rahasianya dia kayak curiga gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong sama orang lain itu dia berusaha banget yang namanya menerima kamu dengan segala macam rahasia dan sebagainya ya pokoknya intinya adalah kamu tuh banyak rahasianya gitu, dia ceritanya sama orang lain kayak begitu ya. Lalu ada cosmic heart ya, ini tentang dia tahu ya, dia berusaha tahu, aku tuh ngerti gitu, tapi aku tuh berusaha ya udah deh gitu, nggak apa-apa, aku berusaha untuk seperti itu walaupun aku tuh capek, walaupun aku tuh lelah gitu kan, walaupun aku juga bingung ya, seperti itu. Cuman ya memang ya udahlah, aku berusaha buat cinta sama dia dengan tulus, aku berusaha yang namanya ngadepin ini semua dengan berani, dengan tulus, dengan ikhlas ya begitu. Jadi masih konflik gitu loh teman-teman ya, dan dia capek sendiri dengan hal-hal yang seperti ini ya, ceritanya dia ke orang lain kayak begitu. Sekarang kita lihat ya ceritanya dari versi kamu tuh seperti apa. Oke, ceritanya dari versi kamu itu seperti apa? Ada growth, ada let love transform, dan juga ada secret convergence. Oke, ada growth di sini. Kalau dilihat ya versi dari ceritanya kamu ya, kamu tuh merasa bahwa hubungan ini nih kayak gantung gitu. Jadi kalau ada problem tuh seperti ditumpuk sendiri. Pada awalnya kamu udah ngomong itu, tapi lama kelamaan kamu jadi malas gitu. Jadi ya udah deh gitu. Mau diomongin juga percuma, mau apa juga percuma, dan kesannya pada akhirnya kamu jadi jadi kayak menutup diri. Padahal kamu merasa diri kamu itu adalah orang yang setia gitu. Tapi dia merasa kamunya itu banyak rahasia yang ditutupin gitu. Nah, ya kayak nggak sinkron nggak sih? Karena memang ini
ini ada perbedaan jarak ya teman-teman ya kalau misalkan dilihat di sini. Jadi mungkin dianya curiga gitu ya, seperti itu. Dan apa sih, dia mencoba untuk memprediksi segala hal gitu ya, padahal kamunya sendiri sibuk dengan hal yang lain, yang buat kerjaan, yang buat apa gitu. Jadi dia kayaknya salah ini ya, salah tanggap salah ini teman-teman, persepsi ya, seperti itu. Lalu juga mencoba untuk memaksakan segala sesuatu hal ya, dia mencoba, kamunya berusaha mengerti ya, tapi dia selalu maksa, dan akhirnya kamu jadi capek dan lelah sendiri gitu, berusaha untuk yang namanya tadinya berusaha mengerti gitu kan, dengan semua kecurigaan yang mungkin gak beralasan, yang apa ya, tapi setelah itu kamu jadinya capek sendiri karena kamu udah bilang bahwa nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, tapi menurut dia selalu ada rahasia-rahasia yang ditutupin ya, seperti itu. Jadi lama-lama orang tuh kalau misalkan digituin tuh jadi capek sendiri teman-teman ya. Lalu cerita yang sebenarnya tentang kalian tuh seperti apa sih? Ada home. Ini cerita tentang banyak orang yang bergantung di kalian ya, kamunya sendiri punya banyak tanggungan ya, dianya sendiri punya banyak tanggungan. Ini sebabnya yang menyebabkan kalian berdua itu jadi capek dan lelah karena terlalu banyak orang yang mengharapkan bantuannya kalian ya, seperti ini. Dan pada akhirnya ini jadi hubungan yang sangat melelahkan. Kamunya sendiri berusaha menjadi sosok yang sempurna buat orang-orang sekitarnya kamu, dianya sendiri pun juga berusaha banget untuk menjadi sosok yang sempurna, dan ini benar-benar melelahkan untuk kalian sendiri gitu. Dan kalian benar-benar agak kesusahan untuk bisa jadi diri kalian sendiri. Nah, agak susah ya untuk saling apa adanya di hubungannya kalian itu. Sebabnya mungkin kamunya udah berusaha semaksimal mungkin ya, udah setia, udah apa dan sebagainya, tapi dianya selalu menuduh terus bahwa kamu tuh banyak rahasia. Mungkin karena kekurang jujuran ya di masalah-masalah yang berhubungan dengan finansial juga bisa ya teman-teman ya. Kalian ini jadinya ada tuduhan gitu kan ya, kalau misalkan kamu tuh nggak setia, kamu begitu, ini bisa reverse ya teman-teman ya, ini bisa reverse ya. Dan juga masing-masing dari kalian udah merasa bahwa ini dead end nih, nggak ada jalan nih gitu kan. Dan kayak gimana ya seperti itu sih teman-teman ya. Jadi benar-benar merasa mentok, stuck pada saat ini ya, seperti itu di ceritanya kalian ini. Lalu ada Dance of the Divine Feminine ya, ini drain, energinya kalian jelas terlihat lagi drain banget dua-duanya teman-teman, dan berkaitan dengan terbengkalainya masalah dan emosi-emosi hati dan perasaan ini gitu ya. Jadi kalian berdua sedang berpikir bahwa ini worth it nggak sih buat dijalanin gitu ya. Jadi ada kecapean, ada drain di sana ya, seperti itu, karena ya ceritanya seperti ini. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat dengan jernih ya, ini bisa loh ya, ini bisa. Lalu apa yang terjadi saat ini dan sebenarnya langkah terbaik yang bisa kamu ambil tuh apa? Nah ini dia nih teman-teman ya. Jadi melakukan satu langkah, jangan cuma diem aja, jangan cuma saling menunggu teman-teman ya, tapi ayo saling melangkah, selesaikan masalahnya kalian ya, melangkah dengan bijaksana, dan jangan hanya berpikir mengenai yang sudah kukorbankan sama kamu tuh apa, berapa dan sebagainya, dan sebaliknya juga kayak begitu. Nggak usah hitung-hitungan teman-teman, tapi pikirkan gimana caranya supaya hubungan ini lebih baik lagi, saling dua-duanya bisa saling tulus ya. Dimulai dari apa sih? Dimulai dari belajar untuk lebih terbuka ya, dari hal-hal kecil. Kalau kita sudah siap berpasangan dengan seseorang, kita siap membuka diri kita dari hal yang paling kecil banget ya. Memang ini butuh waktu teman-teman ya, memang ini butuh waktu, kita nggak bisa paksa gitu kan ya. Jadi ya hal yang memang merupakan kapasitas kita, which is itu adalah diri kita sendiri, kita bisa berusaha ya, berubah, memasrahkan dan melepaskan hasilnya seperti apa. Kalau capek ya istirahat lah gitu, jangan dipaksa ya, dipahami tapi pelan-pelan ya, seperti itu. Tapi dua-duanya ini teman-teman ya, dua-duanya. Jadi nggak bisa yang namanya cuma satu pihak aja, nggak bisa cuma dari kamu aja, atau nggak bisa cuma dari dia aja ya. Dan nggak perlu yang namanya terburu-buru, karena kalau misalnya terburu
terburu-buru ya nantinya ini bakalan jadi sakit buat kalian berdua gitu. Jadi kalau sesuatu dipaksa untuk berubah ya, dan akhirnya tidak menjadi versi dari dirinya sendiri ya, pasti akan jadi hubungan yang sangat sangat capek sekali gitu ya, bikin lebih drain lagi dan melukai satu sama lain. Jangan ya teman-teman ya, jadi nggak perlu terlalu terburu-buru. Berubah nggak bisa dipaksa, berubah itu adalah ya kesepakatan kamu dengan diri kamu sendiri. Oke ya, ini di story yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, semua orang itu berhak punya versi ceritanya masing-masing, termasuk kamu, termasuk aku juga ya, mereka bahkan kita ya. Boleh nggak jujur, boleh juga nggak cerita, boleh ceritanya A, B, C, D ya terserah gitu kan ya. Tapi ada masanya kita menyadari bahwa ketika kita nggak jujur teman-teman ya, itu bukan hanya menyakiti orang lain, tapi itu juga hanya membuat diri kita tersiksa dan menyakiti diri kita sendiri. Jadi ya, kita nggak perlu yang namanya sibuk jujur sama orang lain atau bahkan menuntut kejujuran, karena itu hanya buang-buang waktu. Tapi ya, yang bisa kita lakukan adalah dimulai dari belajar jujur sama diri kita sendiri, karena itu adalah pondasi yang utama. Ketika kita bisa memulai dengan jujur sama diri, maka akan jauh lebih mudah untuk jujur dan terbuka pada dunia. Alright ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia di cerita dan pemahaman yang berbeda ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.